Hai semua, ternyata ini rahasianya kulit martabak lentur dan anti robek. Kali ini kita bikin isiannya beda dari biasanya. Martabak ini bisa dijual dengan harga 1000-an karena bahan-bahannya ekonomis. Bisa juga dijadikan ide takjil di bulan puasa nanti. Penasaran bagaimana cara aku buat? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita pecahkan dulu 2 butir telur, kemudian telur ini kita kocok lepas. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah itu kita sisihkan dulu, kemudian siapkan 5 siung bawang putih yang sudah diparut. Kemudian bawang putihnya kita tumis sampai harum. Kemudian tumis juga 5 siung bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis juga sampai harum. Kemudian masukkan telur yang sudah kita siapkan tadi. Lanjut kita aduk, kita masak telurnya sampai matang. Kemudian tambahkan 6 buah bakso yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Kita masak juga baksonya sampai matang. Lanjut kita masukkan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Setelah itu kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai setengah sendok makan garam, lada bubuk, dan pakai juga kaldu jamur. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Kalau masih ada yang kurang boleh kita tambah. Nah ini untuk isiannya sudah matang. Kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Lanjut kita siapkan 15 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan juga setengah sendok makan garam, kemudian kita aduk. Kemudian tambahkan 300 ml air yang kita masukkan bertahap sambil diaduk. Supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja ya teman-teman. Nah ini setelah disaring hasilnya lebih halus. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur, kita aduk rata. Setelah itu panaskan teflon, kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Ambil 1 sendok sayur adonan dan kita tuang di teflon seperti di video. Kalau kulitnya sudah terlepas dari teflon berarti ini udah matang. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau kulitnya lentur dan anti robek. Kemudian kita isi dengan 1 sendok makan isian dan kita lipat seperti yang ada di video. Olesi sedikit adonan sebagai perekat supaya saat digoreng nanti tidak lepas. Kira-kira hasilnya seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita lipat semuanya.
Kita panaskan minyak goreng, kemudian kita goreng martabak telurnya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini berarti sudah matang, sudah bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Martabak telur ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food, bisa tahan sampai 2 minggu di freezer. Rasanya benar-benar enak banget dan kalau dijual ini insya Allah laris manis, apalagi dijual di saat bulan puasa nanti. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Lagi resep, ide jualan lagi. Hari ini aku mau bikin risol seribuan. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah yang sudah diiris, kira-kira 5 siung. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu tambahkan 200 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian kita tambahkan seasoning terdiri dari garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan gula pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya lebih creamy, kita tambahkan larutan tepung maizena. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena dan 100 ml air. Setelah hasilnya mengental seperti ini udah matang, kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Bahan kulitnya, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu ngunjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman, kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air, kita masukkan bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing, kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks.
Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep risol hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.
padahal cuma modal bihun jagung, tapi bisa jadi camilan seenak ini. Cara buatnya juga mudah, cuma diaduk-aduk aja. Cocok juga dijadikan sebagai ide takjil di bulan puasa nanti. Penasaran bagaimana cara aku buat? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama kita didihkan dulu air secukupnya. Kemudian kita rebus bihun jagung ini sampai matang. Kemudian kita siapkan 3 potong tahu putih. Lanjut tahunya kita hancurkan seperti yang ada di video. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah tahunya hancur, kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga 1 sendok makan garam. Kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Supaya lebih enak, tambahkan juga setengah sendok makan bubuk kari. Kemudian masukkan semua bihun yang sudah kita rebus tadi. Kemudian diaduk rata. Setelah tercampur rata, jangan lupa dites rasa dulu ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa ditambah. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian tuang adonan bihun dan tahu tadi semuanya. Ratakan seperti yang ada di video. Nah, ini sudah rata, saatnya kita masukkan ke dalam kukusan. Sebelumnya kukusan sudah kita panaskan, kemudian kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita cek apakah sudah padat atau belum. Kalau sudah padat berarti ini sudah bisa kita angkat dan biarkan dingin. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Lanjut kita potong sesuai dengan selera. Setelah selesai dipotong, siapkan 1 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Kemudian baluri dengan kocokan telur. Setelah itu kita panaskan minyak secukupnya, lanjut kita goreng seperti yang ada di video. Kita goreng sampai matang. Nah, setelah matang bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia olahan bihun jagung dan tahu, dimakan dengan saus sambal seperti ini makin enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.